Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita bersama. Marilah kita belajar. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan untuk kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada KD 3.2 dan 4.2. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita bahas dulu peta konsepnya. Peta konsep pada materi ini yakni unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan itu sendiri terdiri dari beberapa bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk surat standar, bahasa baik dan benar, menggunakan bahasa sopan, kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian penyampaian maksud surat pada isi menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup, penulisan, dan tanda baca. Selain unsur kebahasaan, kita juga mempelajari bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang meliputi dari isinya, sistematikanya, dan kebahasaannya. Baiklah, ini KD untuk pembelajaran kali ini, yakni KD 3.2, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan 4.2-nya menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Lanjut pada kegiatan pembelajarannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Lanjut ke kegiatan pembelajaran mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran ini yakni diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan kreatif, kritis, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang benar. Baik, lanjut ke uraian materi. Uraian materi di sini yang pertama adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelum membahas ketentuan-ketentuan surat lamaran pekerjaan yang sesuai, akan saya contohkan salah satu surat lamaran pekerjaan. Baik, kita sedikit analisis ya, mulai dari tempat pembuatan surat dan tanggalnya itu sudah benar, ada di atas sebelah kanan. Kemudian untuk pembahasannya juga benar ya, penggunaan huruf kapitalnya dan tanda bacanya juga sudah benar. Perihal ditulis dan tidak boleh disingkat. Kemudian di sini permohonan bisa juga dilanjutkan, permohonan lamar kerja. Kemudian lampiran ditulis utuh ya, tidak disingkat dengan lam gitu saja. 7 lembar, 7-nya ditulis dengan huruf. YTHBP itu sudah benar ya, tidak perlu ditambahkan dengan kepada di depannya, itu justru malah salah. Ditujukan ya, ini ditujukan kepada General Manager PT Saranajaya, Jalan Ujung Batu, Rokan, nomor 30 Medan. Untuk penulisan nomor kita boleh singkat dengan NO titik gitu ya, jadi itu bisa berlaku. Baik, kita lanjut ke pembukanya. Dalam pembukanya dengan hormat. Dengan hormat itu ditulis dengan huruf kapital B-nya, kemudian H-nya adalah huruf kecil, disertai dengan tanda baca koma. Setelah membaca iklan lowongan pekerjaan di surat kabar media kota, ini namanya surat kabarnya. Jadi kita sebagai pembuat surat lamaran itu mengetahui terlebih dahulu adanya lowongan dari surat kabar media kota pada tanggal 3 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa PT Saranajaya membutuhkan karyawan untuk mengisi posisi akuntan, manajer marketing, dan teknisi. Oleh karena itu, melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu Pimpin untuk mengisi posisi akuntan. Baik, dan seterusnya ya. Ini nama ditulis dengan huruf kecil N-nya ya, itu sudah benar. Kemudian ini namanya juga benar. Jenis kelamin J-nya harus kecil, tempat tanggal lahir T-nya juga harus kecil, pendidikan harus kecil, alamat A-nya juga harus kecil. Lalu bagaimana dengan penulisan berikutnya, yakni sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu pimpinan
Nah, ini lampiran-lampirannya. Titik 2. Nah, memasuki ke beberapa lampiran yang akan disertakan dalam surat lamaran pekerjaan, itu kita sebutkan di sini satu persatu urutan. Berarti kalau kita menuliskan pas foto terbaru 3x4 2 lembar ada di nomor 1, berarti nanti di susunan lampiran itu dia berada di urutan pertama setelah surat lamaran pekerjaan. Oke ya. Kemudian disertakan dengan tanda pencet titik koma. Fotokopi S-nya harus kecil, tidak boleh kapital, dan diakhiri dengan titik koma, dan begitu seterusnya sampai dengan lampiran terakhir. Nah, lampiran terakhir itu tanda bacanya adalah titik karena dia sudah berhenti, sudah selesai di situ. Lanjut. Demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya berharap dapat diterima, ini ada harapan ya, di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian dan kebijakan Bapak Ibu saya menyampaikan terima kasih. Dengan hormat, Surya Ananta. Ini ada kekeliruan sedikit, harusnya ada di sebelah kanan. Di sini tulisnya ya. Baiklah, kita lanjutkan. Mengapa kita harus mempelajari unsur kebahasaan? Pastinya unsur kebahasaan itu kita mempelajari suatu kalimat. Di dalam kalimat ada sebuah unsur yang menjelaskan tentang penggunaan kata dan arti kata tersebut, yang disebut dengan unsur kebahasaan. Nah, di sini unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan adalah ketentuan yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Hal tersebut terkait dengan aturan yang ada di dalamnya. Khususnya adalah penggunaan bahasa. Kita harus tahu ya bahwa penggunaan bahasa itu harus bahasa baku, bahasa yang resmi, sopan ya. Itu sudah menjadi ketentuan. Baik, bentuk surat yang standar ini yang pertama yang akan kita ketahui dalam aspek kebahasaannya. Itu surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format yang standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal. Urutan-urutannya itu harus sesuai standar ya, formatnya standar. Kayak misalnya penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat itu di sebelah kanan atas gitu kan. Terus kemudian nama, terang, tanda tangan itu di bagian bawah kanan gitu. Itu formatnya. Kemudian yang kedua atau yang B, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan PUB, ya kan? Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang baik dan benar itu akan lebih resmi dan tidak bertele-tele kata-katanya. Langsung saja kayak contoh tadi itu langsung pada tujuannya. Menggunakan kata-kata sopan, tentunya kata-katanya harus sopan, sederhana, dan ringkas, dan tidak boleh mengandung unsur apapun yang negatif. Selanjutnya, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar. Jadi informasi itu disampaikan saja dalam surat lamaran pekerjaan. Yang E, yaitu penyampaian maksud surat pada isi surat. Nah, penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang F, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup itu berisi harapan dan permohonan kepada pemimpin. Jadi nanti akan kita analisis sebuah surat ya. Kemudian yang terakhir, menggunakan penulisan dan tanda baca. Penulisan yang harus kita perhatikan banyak sekali ya, seperti tanda baca, kemudian itu juga harus banyak diperhatikan. Kapitalnya juga harus diperhatikan baik-baik. Lanjut, ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini urutannya, sistematikanya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Dan kalau formatnya ada di sebelah kanan atas. Lampiran dan hal. Kedua-duanya, baik lampiran maupun hal itu tidak boleh disingkatkan. Harus lampiran dan perihal. Ini perihal. Kemudian alamat surat, alamat yang dituju maksudnya, dan juga
instansi ataupun pimpinan yang dituju. Salam pembuka dengan hormat. Oke ya. Alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Secara umum, ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan dapat diuraikan dengan gambaran seperti ini. Kemarin juga sudah dijelaskan hal ini ya, tapi Bapak coba kembali untuk menjelaskan. Papua Barat, spasi 28 Agustus hanya kapital 2020. Nah, jadi harus disesuaikan dengan bagaimana penulisan yang baik dan benar, kapital dan tanda baca. Yang kedua ada lampiran dan perihal. Lampirannya ditulis lampiran, tidak hanya lam saja, 4-nya ditulis huruf. Halnya ini di sini masih ditulis hal, padahal yang benar adalah perihal. Itu apa? Surat itu isinya apa? Pemberitahuan kah? Permohonan lamaran kerja kah? Atau apa gitu kan? Kalau di dalam hal ini kan permohonan melamar pekerjaan ya. Jadi kalau untuk surat lamaran pekerjaan bisa diisi dengan permohonan lamaran pekerjaan. Baik alamat surat tidak menggunakan kata kepada, khususnya kepada para pemimpin yang kita tuju atau instansi itu tidak menggunakan kepada. Langsung aja ya, ini YTH, nggak usah ditulis panjang, yang terhormat gitu ya, YTH titik. Yang terhormat itu cukup ditulis dengan YTH titik, Y-nya kapital, kemudian diakhiri dengan titik. Titik ini berfungsi untuk menandakan bahwa yang terhormat itu disingkat. YTH-nya itu adalah singkatan. Manajer sukses mandiri. Manajer sukses mandiri itu kan jabatan ya. Jabatan manajer yang ada di perusahaan sukses mandiri. Tidak perlu disebutkan bapak atau ibu. Jalan ditulis utuh ya, tidak boleh disingkat. M Yamin, M ini ditandai dengan tanda baca titik karena M itu singkatan. Nomor ditulis utuh atau kita cukup menuliskan dengan NO titik, itu ya. Terus nomornya itu ada nomor 02, spasi Kalibata Jakarta. Baik, kita lanjutkan. Salam pembuka itu bisa diawali dengan beberapa macam. Itu salah satunya ada dengan hormat, B-nya kapital, H-nya kecil, disertai dengan tanda baca koma. Ini contohnya ya. Baik, alinea pembuka. Alinea pembuka sebenarnya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini terdapat pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesisnya. Kemudian isinya terdapat hal sebagai berikut. Nah, ini isi dalam sebuah surat lamaran pekerjaan terdiri dari identitas. Identitas itu nama ya, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat. Perlu diingat bahwa untuk huruf depan di nama, tempat, pendidikan, dan lain sebagainya itu harus kecil. Justru kita menggunakan kapital itu kita akan salah. Maksud dan tujuan merupakan alasan pelamar melamar pekerjaan. Kemudian menyatakan lampiran atau mengungkapkan atau menyebutkan lampiran yang akan disertakan dalam surat itu ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya, jadi kita lanjut saja. Penutup nih ya, di dalam surat lamaran pekerjaan isi penutup harusnya menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Ini contohnya. Kemudian salam penutup karena awalnya adalah dengan hormat, maka di sini diakhiri dengan hormat saya. Hormat saya itu artinya hormat yang diberikan dari saya kepada yang dituju. Tanda tangan dan nama terang sudah cukup jelas ya. Ini ada hormat saya, tanda tangan di sini, dan nama kita si pembuat surat. Analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kita masuk ke analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Apa saja yang harus kita analisis? Kita tadi sudah mempelajari beberapa bagian yang menjadi analisis. Berarti kita harus menganalisis satu persatu. Analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu sudah benar ya, untuk kebahasaan dari kapitalnya maupun spasinya. Namun ada yang masih belum pas ini karena letaknya masih di sebelah kiri, harusnya di sini, di sebelah kanan. Oke, kita lanjut.
perihal permohonan pekerjaan. Oke. Lampiran, oke, benar, tidak disingkat, 6 lembar. Nah, ini 6-nya harus ditulis dengan huruf, bukan angka lagi. GTH HRD PT Perlindo Sukses dan Jalan Daeng Kata 1 Makassar. PT-nya itu bisa digabungkan dengan HRD PT Perlindo Sukses atau bisa dipisah seperti ini. Baik, lanjut. Untuk formatnya tadi hanya di tulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah bagian dari salam pembuka dengan format sudah betul. Kemudian ini pembukanya berdasarkan informasi yang dimuat dalam harian Fajar. Ini harian Fajar ya, berarti surat kabar bisa ya. Artinya si penulis surat lamaran itu mengetahui adanya lowongan pekerjaan itu dari surat kabar harian Fajar tertanggal sekian dan seterusnya. Dan ini posisinya apa, sebagai tenaga administrasi di PT Luxindo misalnya. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 betul, nama. Oke, ini namanya harusnya M-nya kecil, tempatnya juga kecil, T-nya juga kecil, lahirnya kecil, alamat, pendidikan terakhir juga harus kecil. Pokoknya kalau di sebelah ini nih, tidak ada penggunaan huruf kapital. MUH disingkat. MUH itu adalah singkatan, jadi ditandai dengan tanda titik. Oke, betul. Nah, di sini ada kesalahan lagi di JLN, harusnya ditulis utuh saja ya, jalan, veteran, nomor. Kalaupun ditulis nomornya itu disingkat, ini N-nya kapital, NO, N kapital ya, tandai dengan titik. Si penulis surat itu bermaksud mengajukan permohonan kerja pada posisi tersebut, sudah disebutkan di atas. Nah, sebagai data pendukung disertakan dengan 1. Daftar riwayat hidup. Nah, urutan pertama ketika menyusun lampiran itu sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Berarti yang pertama adalah surat lamaran pekerjaannya. Nah, setelah itu lampiran. Lampirannya susunannya adalah yang pertama ya sesuai dengan yang di sini pertama. Daftar riwayat hidup. Ini jangan kapital ya. Ini kecil. Titik komanya betul, terus fotokopi ini kecil, S-nya, tanda bacanya betul, belakang ya, fotokopi dan seterusnya betul. Dan yang keenam, pas foto 4x6 3 lembar. P-nya juga kecil dan diakhiri dengan titik sudah benar. Nah, urutannya seperti itu nanti ketika kalian menyusun surat lamaran pekerjaan yang disertai dengan lampiran. Demikian ya, ini penutup. Demikian surat permohonan kerja ini saya buat. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya sampaikan terima kasih. Hormat saya, Andi Muh Kamarudin. Apa yang salah dengan penulisan nama terang dan tanda tangan? Letaknya, ya kan? Letaknya harus di sebelah kanan di sini. Oke, lanjut. Nah, ini hasil analisisnya dari contoh tersebut. Yang perlu kita analisis yang pertama adalah bentuk surat standar. Sesuai yang kita pelajari tadi. Bentuk surat standar, suratnya sudah dibuat dengan format yang standar. Format yang standar itu bagaimana kita menulis surat sesuai dengan kebiasaan orang lain menulis surat. Jadi nggak aneh-aneh banget gitu ya. Baik, yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Tidak ada yang menyinggung, sopan dan lain sebagainya. Menggunakan bahasa yang sopan, oke. Kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Apakah iya? Iya, karena informasi lowongan bersumber dari media massa Fajar. Pelamar mencantumkannya di bagian awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, penyampaian maksud pada isi surat. Sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja. Sudah menyampaikan posisi juga. Posisi yang diinginkan tentunya sudah jelas. Kelima, menggunakan kalimat permohonan. Sudah menunjukkan keantusiasan kepada instansi yang dituju. Itu berdasarkan surat tadi ya. Yang keenam, menggunakan penulisan dan tanda baca. Nah, yang kita analisis tentang itu penulisan tanda baca. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Untuk tanda bacanya sudah benar. Kapitalnya sudah benar. Tetapi di sini ada tambahan posisinya yang salah. Beda dengan posisinya, berarti formatnya yang salah ya. Lampiran dan perihal, penulisannya lampiran dan perihalnya itu sudah benar.
tetapi tadi kita temukan untuk lampirannya itu masih menggunakan angka 6, harusnya ditulis dengan huruf. Alamat surat tidak menggunakan kepada, oke. Tidak lebih dari 3 baris, oke. Jabatan tidak disertai jenis kelamin bapak atau ibu, ya betul tadi ya. Tulisan jalan tidak disingkat, ya nggak boleh disingkat memang. Tidak menggunakan tanda titik di akhir alamat. Oke, lanjut. Dalam pembukanya sudah menggunakan dengan hormat, D-nya besar, H-nya kecil, disertai dengan tanda baca koma. Kalinya pembuka sudah menggunakan bahasa yang sopan dan berisi pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau isinya sudah sesuai ya. Penutupnya, pada penutup surat seharusnya setelah kata pemimpin diikuti tanda baca koma. Nah, karena pemimpin itu kan subjek ya fungsinya, jadi harus diletakkan koma. Lalu salam penutupnya dengan tadi diawali dengan hormat, maka diakhiri dengan hormat. Ya, tanda tangan dan nama terang sudah sesuai, tetapi posisinya yang salah secara formatnya. Lanjut, bagian berikutnya adalah rangkuman. Unsur kebahasaan surat itu seperti yang sudah disampaikan di cetak konsepnya, itu menjadi rangkumannya ya. Jadi kalau kalian yang menyimak pembahasan ini, kalian lihat peta konsep dan itulah yang harus kalian pahami ataupun kalian harus catat untuk pembelajaran. Yang rangkuman kedua, ketentuan penulisan dan tanda baca lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah analisis unsur kebahasaan. Oke, baik, kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya setelah kalian mempelajari materi menyusun surat lamaran pekerjaan, kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan kreatif, kritis, bertanggung jawab, dan jujur, serta bekerja keras. Ini adalah KD 4.2. 4.2 itu setiap kompetensi dasar atau KD yang depannya 4 itu menekankan pada sebuah keterampilan, baik itu keterampilan menulis, membaca, menyimak, berbicara. Dan tentunya di sini kita menyusun surat lamaran berarti kita mengedepankan aspek pada keterampilan menulis. Masuk ke uraian materi. Uraian materinya sebenarnya sudah dijelaskan di awal dari 3.1 ke 3.2 ya. Ini kita hanya memperhatikan saja apa yang sudah kita pelajari dan kita susun menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan. Ini contohnya, ada sebuah iklan yang kalian baca, yang kita baca, kemudian kita membaca sebuah lowongan pekerjaan di situ. Maka kita sampaikan saja di awal pembuatan surat lamaran pekerjaan setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa, tanggal berapa, yang isinya menyatakan bahwa gitu kan seterusnya. Dalam harian penerbitnya apa atau media masanya apa, tanggal berapa, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT apa membutuhkan apa, gitu kan. Berkenan dengan hal itu saya, nah itu boleh, itu formatnya maksudnya. Kemudian informasi seseorang menurut informasi dari pimpinan perusahaan. Nah itu kalau yang tadi dari iklan, dari media massa. Sekarang ketika kita mendengar lamaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu dari seseorang, maka kita sampaikan saja menurut informasi dari pimpinan perusahaan A, perusahaan tersebut membutuhkan apa dan seterusnya. Atau menurut informasi dari bapak siapa, perusahaan bapak ibu membutuhkan, nah jadi kan nyambung jadinya ya. Baik, selanjutnya informasi itu dari instansi yang membutuhkan tenaga. Nah, pengumuman resmi berdasarkan pengumuman nomor tanggal perusahaan membutuhkan karyawan apa dengan ini saya, berdasarkan pada pengumuman nomor 2 tanggal tentang penerimaan karyawan PT apa dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ke permohonan antar instansi. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja dan lain sebagainya, itu kalau memang sumbernya dari permohonan dari antar instansi atau lembaga. Setelah mendapat informasi dari dekan, nah, itu kan
Kemudian sumber yang kita terima itu berasal dari inisiatif kita sendiri. Kita tidak tahu PT tersebut membuka lowongan atau tidak, tapi kita ingin mengajukan surat lamaran kepada PT tersebut. Contoh nih, yang bertanda tangan di bawah ini saya ya, tentunya. Dengan ini mengajukan permohonan, dan yang bertanda tangan di bawah ini saya, dan seterusnya. Perbedaan sumber penulisan surat berdampak pada bahasa yang digunakan. Variasi bahasa yang dapat dibuat seperti tampak pada uraian mengenai sumber penulisan surat lamaran pekerjaan. Langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari sistematika. Wajib mempelajari sistematikanya. Sistematika itu sudah di awal sudah kita pelajari bersama. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat sampai dengan tanda tangan dan nama terah. Satu pun bagian ini tidak boleh dilewatkan. Kemudian yang kedua, memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan, seperti panjang membuat surat lamaran itu sebaiknya seefektif mungkin satu halaman kertas folio bergaris, diketik atau ditulis tangan. Format marginnya itu diatur, bisa single space antar paragraf, dan marginnya satu kita atur dengan format fathah kiri dan kanan tentunya ya, biar lebih rapi. Font stylenya itu bisa Times New Roman, kalau kecil ya bisa Arial, bisa Calibri dengan ukuran 10 sampai 12. Tetapi kalau kita menulis tangan itu beda ya, artinya serapi mungkin kita menulisnya tidak ada satu coretan pun. Kalau kita salah satu huruf tidak boleh dicoret, tidak boleh di tip X correction pen, itu tidak boleh. Lalu bagaimana? Ya diganti dengan yang baru. Nah itu makanya kita harus butuh ketelitian, butuh kehati-hatian dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi 100% tidak ada kesalahan. Apalagi yang semacam kotor kertasnya, kemudian barisnya tidak lurus. Kalau diketik itu mungkin bisa lurus ya karena udah ada settingnya. Tapi kalau dengan tulisan tangan itu harus benar-benar rapi dan enak dilihat. Satu huruf salah ganti semuanya, jadi tidak ada coretan apapun. Baik, itu yang perlu diperhatikan. Menulis surat lamaran pekerjaan, antara itu mengedit surat lamaran pekerjaan ya. Bolehlah kita masih menulisnya itu masih dalam bentuk ada beberapa yang salah, kita tandain dulu tuh. Nah setelah itu kita nulis lagi di lembar baru, edit atau kita ubah, nah kita revisi, kita perbaiki. Oke, ini ada menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut ini bagikan tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, menulis dengan format yang rapi, melengkapi data yang diperlukan, melampirkan surat pendukung untuk melengkapi pengalaman kerja, misalnya untuk melengkapi segalanya. Baik, ini contoh surat lamaran pekerjaan yang benar. Jakarta sudah jelas benar ya, di sebelah kanan atas. Ini tidak perlu kita bahas, tidak ada tanda titiknya di sini, benar. Kemudian ini benar ya. Nah, berdasarkan informasi dari internet ya, berarti penulis surat itu membaca informasi atau menerima informasi dari sebuah internet, kemudian tulis saja di sini. Bila perlu di sini diakses pada dengan tanggal sekian pukul, itu kan tidak tentang adanya dan seterusnya. Kemudian saya yang bertanda tangan di bawah ini harusnya ada spasi, di bawah ini itu ada spasi, karena diikuti dengan kata bawah berarti menunjukkan arah, itu namanya kata depan dengan awalan beda ya. Di yang menunjukkan arah, menunjukkan tempat, menunjukkan lokasi, itu harus dipisah karena itu kata depan bukan awalan. Baik, nama betul, tempat betul, jenis betul, pendidikan, alamat, telepon betul ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebagai kelengkapan saya cantumkan beberapa lampirannya, betul ya. Nah ini ada kesalahan, ada di sini belum ada tanda titiknya ya. Jadi fotokopi sertifikat kursus titik. Mengapa? Karena ini bagian samping. Oke, demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian dan kebijaksanaannya di sekitar terima kasih.
format saya. Oke, kembali lagi format saya di sebelah kanan bagian bawah. Baik, ini rangkumannya. Dasar menulis surat lamaran pekerjaan, langkah-langkahnya. Ini sudah jelas sekali langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kita harus tahu dasar-dasarnya, kita harus tahu sistematikanya, kita harus mampu memahami semuanya, formatnya dan lain sebagainya, tanda bacanya, pembahasannya, baru kita mulai melangkah untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Itu mempelajari sistematika, memperhatikan tampilan surat, menulis surat lamaran, mengedit surat lamaran, merevisi atau memperbaiki surat lamaran. Setelah itu, ya kita mulai menulis menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian menulis dengan susunan format rapi, melengkapi data sesuai yang diperlukan, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja atau melampirkan berkas-berkas lain yang memang mendukung. Baik, itulah penyampaian materi terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Dengan hal ini berarti bab surat lamaran pekerjaan telah selesai. Baiklah, demikian yang bisa disampaikan terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Adapun evaluasi tugas dan lain sebagainya akan diinformasikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.